Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini Bu Guru akan bercerita tentang si kancil dan si kera. Ada seekor kera menemukan kebun pisang yang luas dan banyak buahnya. Ia senang bukan kepalang. Ia ceritakan temuannya itu kepada hewan-hewan lain. Tapi ingat ya, kebun ini milik Pak Tani. Jika kalian ke sana, pasti akan dibunuhnya, kata si kera. Si kancil juga mendengar kabar tentang kebun pisang yang luas itu. Setelah bersusah payah, akhirnya menemukan kebun pisang milik Pak Tani. Kancil menyusup ke dalam, namun ia tak bisa mengambil pisang di atas pohon. Lagi berpikir keras, tiba-tiba si kancil terlempar kulit pisang. Aduh, ia bermaksud lari, takut yang melempar adalah Pak Tani. Ketika ia mendongak ke atas, tahulah pelemparannya adalah si kera nakal. Sialan, ternyata kau kera, dasar kera jelek dan bodoh. Hehehe, biar bodoh begini aku bisa memanjat dan menikmati pisang matang sepuas hatiku. Dasar kera bodoh, lemparanmu tadi sebenarnya tidak mengenai tubuhku. Sebab kau gunakan kulitnya saja. Coba lempari aku dengan pisangnya, pasti kena. Tapi apa kau bisa, kera bodoh? Kera tersinggung disebut bodoh, lalu ia melempar kancil dengan pisang betulan yang matang. Nih, benjut kau. Kancil berkelit. Pisang tidak mengenai tubuhnya. Dasar kera bodoh. Cukup banyak pisang yang dilempar kera. Ada 30 buah, kini ada 2 buah pisang matang yang ada di pohon. Hehehe, masih mau mencoba melempar lagi? Ejek kancil. Kera nekat melempar lagi, namun lemparannya tetap meleset. Kini kera mulai sadar bahwa kancil sengaja mengibulinya. Karena tinggal 1 buah dan kera masih lapar, ia tak jadi melempar kancil lagi. Ia makan buah pisang yang tinggal 1 buah. Sementara si kancil segera mengumpuli pisang-pisang yang berceceran dan memakannya dengan sepuas hati. Hehe, dasar kera bodoh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rolmah Nuraini akan mendongeng dengan judul Si Kancil dan Buaya. Kancil adalah satwa hutan yang terkenal dengan kecerdikannya. Ia sering membantu memecahkan masalah teman-temannya. Suatu hari, ia berjalan di pinggir hutan. Ia ingin mencari udara segar dan matahari yang cerah. Kancil pun berjemur di bawah terik matahari. Ia duduk di bawah pohon, tepatnya di dekat sungai. Setelah minum air sungai, Kancil mendengar suara perutnya. Ia merasa sangat lelah dan lapar. Kancil melihat pohon buah-buahan di seberang sungai. Ia pun membayangkan betapa nikmatnya buah-buahan, terutama mentimun kesukaannya. Ia ingin menyeberangi sungai itu untuk mengenyangkannya. Namun, ia tidak bisa menyeberangi sungai itu karena arusnya cukup deras. Kancil pun memutar otak untuk bisa menyeberang sungai itu tanpa bahaya. Tiba-tiba ia mendapat ide cemerlang. Kancil mendapatkan ide untuk memanggil buaya dan membantunya menyeberangi sungai. Saat melihat seekor buaya keluar dari tepi sungai, Kancil mendatanginya dan berteriak, "Buaya, buaya, keluar! Aku punya makanan untukmu," teriak Kancil. Para buaya pun keluar dan bertanya balik, "Hai Kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau jadi santapan kami?" tanya seekor buaya. Buaya lain bertanya sambil menguap, "Siapa yang teriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja," kata buaya lainnya. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dan raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai kalian. Cukup berjejer di sungai dan nanti akan aku hitung." Para buaya pun senang mendengar kabar dari Kancil. Mereka segera berjejer seperti membentuk jembatan. Setelah siap, Kancil melompati buaya itu dan sampai ke seberang. Begitu sampai di seberang sungai, Kancil mengatakan yang sebenarnya kepada buaya, "Hai buaya-buaya bodoh, sebetulnya tidak ada daging segar yang akan aku bagikan. Apakah kamu melihat bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun?" teriaknya.
Kancil kemudian berkata lagi, "Sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu, kuucapkan terima kasih pada kalian dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian," kata si kancil. Buaya pun geram karena merasa dibohongi dan memusuhi kancil. Namun kancil sudah lari menuju pohon buah-buahan itu. Demikian pesan moral dari cerita kancil dan buaya ini, yaitu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kecerdasan memang sangat bermanfaat. Namun alangkah baiknya jika kecerdasan yang kita miliki hanya digunakan untuk hal-hal yang baik saja, agar tidak berakhir dengan menambahnya permusuhan. Terima kasih Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.